Ini yang juga barangkali perlu kami jawab begitu Bapak Ibu. Rame di luar. Bapak Ibu menyatakan rame ya, karena kita nggak bisa lagi memang agak susah mengontrol media sosial. Media sosial itu kalau yang komen semuanya negatif, maka informasi negatif lah yang akan terbaca begitu. Jadi kami mengajak teman-teman mohon ini disimak betul-betul karena ada isu di luar. Formasi habis di gelombang pertama atau formasi itu akan habis di periode pertama. Apakah ini benar begitu ya? Jadi kami harus tekankan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak ada cerita formasi habis di periode pertama. Karena apa? Bapak Ibu baik yang ada di periode pertama dan periode kedua itu dapat melamar pada formasi yang sama. Oke, mohon maaf ya, saya boleh minum dulu Mbak Reza? Karena mungkin saya terlalu bersemangat ya. Bersemangat benar. Baik Bapak, buat Bapak Ibu yang di luar sana atau yang sedang memperhatikan kami di YouTube, bisa menyampaikan pertanyaan melalui kanal YouTube kami atau link yang sudah disediakan oleh admin. Monggo sampun Bapak, Mas. Sampun. Oke, baik. Oke. Mari kita lanjutkan kembali. Oke, siap. Jadi agak bersemangat ya, tapi maksud saya begini, kalau saya bersemangat begini, teman-teman segera daftar gitu. Supaya apa? Supaya kami nggak, kalau di bahasa akhirnya nanti kita nggak bingung pada waktu verifikasi. Ya, verifikatornya nggak banyak, tapi kalau pelamar ternyata bottleneck di hari-hari akhir, itu tentu jadi kendala begitu. Dan kami tidak menjamin bahwa sistem itu tidak sama dengan sistem yang digunakan CPNS kemarin. Kalau nanti tiba-tiba di tengah nggak bisa daftar, bingung lagi gitu ya. Jadi segeralah mendaftar. Ya, saya ulangi bahwa apakah formasi habis di gelombang pertama? Bahwa orang yang melamar di periode 1 dan periode 2 itu pada prinsipnya mereka melamar pada formasi yang sama. Kalau teman-teman lihat di timeline pengadaan P3K tahun 2024, sebenarnya prosesnya adalah Bapak Ibu ini pengolahan nilai hasil seleksi tahap 1 itu dilakukan pada saat yang kedua sudah daftar. Gitu ya. Jadi bukan mengumumkan dulu kelulusan yang tahap 1 baru daftar yang tahap 2. Kalau seperti itu maka ada formasi namanya formasi habis. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu yang kedua daftar itu pada waktu yang pertama baru selesai tes. Belum pengolahan nilai, belum pengolahan hasil seleksi, belum proses pengusulan NIP. Sehingga formasi itu tidak ada namanya formasi sudah terpakai. Jadi antara yang gelombang pertama atau tahap 1 dengan tahap 2 saya rasa punya peluang yang sama sepanjang formasinya masih tersedia. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Iva. Apabila kuota formasi sudah dipenuhi pelamar periode 1, apakah periode 2 tetap bisa melanjutkan pendaftaran hingga finalisasi dan ikut ujian seleksi? Sepertinya tidak mendengarkan dengan jelas tadi. Ini sudah dijawab dan dijelaskan secara gamblang tadi di awal. Betul, jadi dijelaskan lagi. Kalau formasi sudah dipenuhi pelamar periode 1, tadi udah saya sampaikan ya, nggak ada namanya formasi habis. Karena apa? Bapak Ibu akan melamar di formasi yang sama, meskipun berangkat ke Geraha Unesanya tuh nggak bareng-bareng. Jadi berangkatnya nggak bareng-bareng, ada yang di bulan November, ada yang di tahun 2025, tapi semuanya dalam satu skema, semuanya dalam satu formasi, tidak ada formasi yang penuh. Sekalipun nanti sudah ada pengumuman, siapa yang lolos di tahap 1, tapi Bapak Ibu kan sudah melamar. Ya, ada timelinenya Bapak Ibu sudah melamar, jadi melamarnya di formasi yang sama. Begitu. Baik. Lanjut pertanyaan dari PTT Semkanesa. Untuk tenaga PTT di SMK, formasinya tidak ada di periode 1. Apakah ada formasinya di periode 2? Oh sama ya? Oh sama, baik-baik. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Gini. Oh tetap ya yang ini tetap. Yang Untuk tenaga PTT di SMK,
formasinya tidak ada di periode 1. Apakah ada formasinya di periode 2? Kami sudah memiliki NUPTK dan ikut pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Gimana, Mas? Gini, untuk PTT di SMK formasinya tidak ada di periode 1. Memang semua formasi P3K tempatnya bukan di SMK. Ya kalau Bapak Ibu cari formasinya di SMK manapun tidak ada formasi P3K. Karena formasinya kami cantolkan atau kami tempatkan posisinya ada di cabang dinas. Ya, ini untuk formasi teknis loh ya. Formasi teknis. P3K teknis. Nah, saya tuh agak takut salah-salah ngomong ini ya. P3K teknis formasinya memang bukan di SMK. Tapi posisi formasinya ada di cabang dinas. Jadi meskipun tidak ada formasi di SMK, ya PTT SMK Nesa silakan melamar di formasi Cabdin. Apakah formasinya ada di periode 2? Formasi periode 1 dan 2 itu sama ya, sama. Kemudian kami sudah punya NUPTK dan ikut pendataan non-ASN tahun 2022. Kalau panjenengan ikut pendataan non-ASN di tahun 2022, maka melamarlah di gelombang pertama. Ya. NUPTK bukan syarat untuk mendaftar. Karena NUPTK ini enggak ada tidak menjadi syarat dan tidak menjadi integrasi data. NUPTK itu adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Tapi itu tidak masuk di dalam kategori pendaftaran. Tapi kalau sudah ikut pendataan 2022, ya silahkan melamar di gelombang 1. Bukan gelombang ya. Periode 1, bukan gelombang 1, tapi periode 1, supaya nggak salah. Oke, baik, sudah terjawab. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Untuk surat pernyataan masa kerja dan surat keterangan aktif untuk PTT di sekolah, cukup ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala kepala dinas pendidikan? Untuk surat pernyataan masa kerja dan surat keterangan aktif, tadi saya sampaikan juga ya, kemungkinan hari ini akan ada pengumuman yang baru ya terkait surat keterangan. Oh, sudah diupload. Jadi di depan saya itu ada yang ngomong sudah diupload gitu. Jadi surat keterangan aktif bekerja untuk GTT dan PTT. GTT ya. Ini untuk ketentuan untuk yang GTT. Jadi ditandatangani oleh kepala sekolah, bukan kepala dinas pendidikan. Kalau yang PTT tanda tangan kepala sekolah boleh? Boleh. Kepala sekolah juga boleh menandatangani surat keterangan aktif bekerja dan juga surat keterangan pengalaman kerja 2 tahun untuk tenaga teknis. Itu tanda tangan kepala sekolah. Untuk guru hanya menandatangani 1 surat. Suratnya adalah namanya surat keterangan aktif bekerja. Surat keterangan aktif mengajar di sekolah yang bersangkutan. Tapi begitu ya. 2 surat untuk teknis dan 1 surat untuk guru itu semuanya harus bermaterai. Boleh pakai materai tempel, boleh menggunakan materai e-materai yang bisa diperoleh di website yang resmi begitu ya.